fokus dalam melaksanakan PPG lulus dengan hasil yang terbaik. Al-Fatihah bil qabul wa tamamil qusulin wa ila hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, terutama kesehatan jasmani, rohani, dan juga nikmat iman, nikmat Islam, sehingga di malam hari ini kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja kita selesai mengadakan sholat isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di yaumil qiyamah kita bisa menikmati seluruh amal-amal ibadah yang kita laksanakan. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam terakhir pengajian kita menjelang Idul Fitri. Di akhir bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebetulnya lebih meningkatkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mengikatkan kain sarungnya lebih kencang. Dengan kata lain, ibadah di malam-malam 10 terakhir sangat-sangat dianjurkan. Gitu. Kenapa? Karena konon katanya malam-malam terakhir itulah akan turun yang namanya Lailatul Qadar. Memang Lailatul Qadar itu datangnya nggak permisi, ya, nggak ketok pintu. Dia datangnya datang aja begitu. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendapati pahala Lailatul Qadar. Yang kata Al-Quran, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung tahun lebih kurang 83 tahun lebih. Umur umat Nabi Muhammad jarak yang sampai 83 tahun. Dengan rasa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan buat umat Nabi Muhammad, yaitu dengan adanya Lailatul Qadar. Coba kalau kita bayangkan umur kita 60 sampai 70, itu pun jarang yang sampai 70, apalagi 83, tapi ada maksimalnya. Iya. 83 usia 80-an, luar biasa itu. Masih seger lagi, masih jalan-jalan. Nggak pikun tat, nggak pikun. Matanya doang, matanya katanya nih, pendengarannya katanya matanya udah ini. Tapi masih ini, masih kenal sama orang. Itu luar biasa. Kemarin yang sholat tarawih bareng-bareng gitu ya, jarang yang sampai segitu. Ya, orang kedong hebat-hebat, usia orang-orang tuanya sampai 80. Dulu siapa itu? Bapaknya Pak Haji Tajudin juga lebih ya, 80. Siapa lagi yang 80 ada nggak? Itu luar biasa. Ya, 70, 80 jarang. Nah, kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa mendapatkan pahala lebih kurang 83 tahun. Kalau kita sekali, kalau kita ketemunya berkali-kali, dikaliin aja dengan 83, kan luar biasa. Ya, makanya umat Islam
memang agak iri kalau masalah ibadah sama umat-umat sebelumnya, karena umat-umat sebelumnya usianya sampai ratusan tahun gitu ya, maka ibadahnya pun banyak kan. Dengan ibadahnya banyak berarti pahalanya juga banyak gitu. Lah umat Nabi Muhammad cuma 60-70 tahun, kita ngiri nggak? Pasti ngiri. Nah, karena kita ngiri, Allah kasih kita beberapa pahala yang kalau dibandingkan dengan usia sampai ratusan tahun. Ya, kalau dalam sekali 83 tahun kita ketemu Lailatul Qadar, besoknya ketemu lagi, besoknya ketemu lagi, luar biasa, bisa ngalahin, bahkan bisa ngalahin usia Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun, kalau Nabi Adam 930 kalau salah, karena diambil sama Nabi Idris dikasih. Ya, jadi usia ini bisa disedekahin. Jadi Nabi Adam mendekahin usianya pada Nabi Idris kalau salah itu. Karena usianya nggak 1000, harusnya kan 1000. Makanya begitu mau dicabut ruhnya Nabi Adam protes, belum waktunya, masih ada beberapa tahun lagi saya. Kata malaikat, memang lupa dulu usiamu sudah dikasih sama Nabi Idris kalau salah tuh. Oh iya, ya udah, ya dicabut. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad juga pernah menyedekahkan umur kepada orang-orang. Gitu ya. Jadi pada waktu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketemu seseorang yang memang umurnya udah lama, tapi beliau tulis surat ya sama muridnya untuk menyedekahkan usianya kepada orang tersebut. Lalu surat itu dilempar, lempar ke atas, hilang. Ternyata Allah kabulkan, usianya jadi dipanjangin itu. Ya, ini dalilnya kuat, sahih. Ya, karena ini kejadian. Nah, makanya usia bisa diperpanjang. Walaupun ada hadis, ada dalil Al-Quran, usia manusia itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan kan? La yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ya, ini perlu penjelasan hadis. Jadi kalau kita cuma tahu itu doang, ya begitu dah. Kok bisa umur mau udah tentuin nama Allah umur 50, ya udah 50 tahun. Ngajinya nggak tuntas. Kalau ngaji tuntas pasti tahu. Gitu. Banyak yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dipanjangkan oleh Allah gara-gara silaturahim. Kan ada di zaman Nabi Musa. Ya, seseorang yang dikatakan oleh Nabi Musa bahwa usianya tinggal 40 hari lagi. Gitu ya. Nabi Musa dikasih tahu sama malaikat Israel. Umur dia tinggal 40 hari lagi. Ya. Pokoknya 40 hari habis. Tapi orang tersebut nanya karena orang tersebut curiga siapa yang sampingnya gitu, samping Nabi Musa. Akhirnya dikasih tahu bahwa umur tinggal 40 hari lagi. Ya, kaget, takut gitu kan, tinggal 40 hari yang ngasih tahu malaikat Israel. Lalu selama 40 hari katanya dia tuh keliling-keliling ke orang-orang sekelilingnya, sekampungnya untuk mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan. Pas waktu 40 hari malaikat nggak datang, padahal orang-orang sudah pada kumpul semuanya di situ. Ya, istrinya sudah mau nangis, anaknya udah mau nangis. Sampai pagi nggak turun-turun juga tuh malaikat. Artinya dia masih segar bugar. Tukang mandi udah siap. Ya, Amil udah siap Amil. Akhirnya satu-satu pada pulang tuh, tetangganya pulang, saudaranya pulang. Lalu bohong loh, ada kesel gitu ya. Katanya 40 hari lagi. Ya ngomong bukan saya, Nabi. Gitu ya. Begitu 41 hari, kan udah 41 hari lah, gua kagak mati-mati. Ngadu sama Nabi Musa, komplain ibaratnya gitu ya. Ya Nabi Allah, mana bohong lu? Masa katanya siapa 40 hari lah, itu 41 hari.
Nabi Musa juga sempat bingung. Lah iya, masa iya malaikat bohong? Gitu kan? Masa iya malaikat bohong? Nah, dalam kebingungan Nabi Musa turun wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Ya, memang benar. Usianya harusnya 40 lagi, tapi karena dia silaturahim kepada 40 orang tetangga, Allah panjangkan jadi 40 tahun lagi. Dari 40 hari dipanjangkan jadi 40 tahun. Itulah pentingnya silaturahim. Yang nggak percaya ya silakan. Ya. Jadi silaturahim itu memperpanjang usia, mempermudah rezeki. Insya Allah rezeki kita lancar. Gak percaya? Coba aja dah. Di rumah nggak punya kopi, nggak punya gorengan, datang ke rumah hero. Masa iya kagak dikasih kopi? Kan segitu ya. Dikasih rezeki itu. Kopi. Alhamdulillah, emang wali harta ini gua minum kopi. Mulut asem, merokok disiapin ke rokok. Roti dah jadi kenyang. Rezeki kan? Coba kalau di rumah ini diam aja. Dapat nggak tuh? Kagak, duit kagak. Apa kagak? Rokok kagak, mulut asem banget tuh. Dalam al-harokah barokah. Ya, bergerak itu berkah. Jangan di rumah mulu dekem kayak ayam ayam. Jalan. Kalau pengen dapat rezeki, usaha. Ya Allah, supaya dapat rezeki yang banyak, ya Allah. Usaha saya maju ya Allah. Pengen kerja ya Allah, supaya dapat kerja. Lah usaha kagak di dalam aja. Gaul kagak. Dapat nggak tuh? Kata Allah, emang lu siapa? Lu wali. Ya, wali bukan apa bukan? Doa mustahil tuh. Kalau usaha doang tanpa berdoa sombong. Ya. Jadi usaha tanpa doa sombong, usaha doa tanpa usaha mustahil. Jadi harus bergerak. Al-harokah barokah. Ya, bergerak insyaallah berkah. Makanya saya anjurkan banyak-banyak silaturahim dah. Jangan diem di rumah mulu. Ya, insyaallah Allah panjangkan umur, Allah murahkan rezeki. Udah banyak contoh-contoh yang seperti itu. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Perbanyak silaturahim, perbanyak berdoa, perbanyak usaha, insyaallah Allah mudahkan segala urusan kita. Itulah hebatnya bulan suci Ramadan. I'tikaf di mana maunya? Di sini juga boleh. Ya, malam ganjil aja. Di masjid juga boleh, silakan. Ya, i'tikaf di masjid atau di sini atau di majelis sana. Ya, sambil i'tikaf sambil baca apa aja yang dibaca, mau zikir kayak mau Quran, mau baca Quran kayak mau baca Iqra kayak ulang-ulang terus sampai datang waktu sahur. Ya, kita nggak tahu itu. Kalau orang-orang tertentu dikasih tahu, dikasih lihat. Kalau Lailatul Qadar itu orang-orang tertentu dikasih tahu. Ya, ini loh Lailatul Qadar. Dulu ada yang kasih tahu, tiba-tiba aneh, cuaca itu aneh gitu, nggak pernah terjadi sebelumnya. Ada pohon badan nunduk lah, itu kan. Pokoknya kejadian aneh-aneh itu muncul, cuma diperlihatkan oleh Allah hanya buat orang-orang tertentu. Kalau kita mah makin susah. Kita mau berkira ya mudah-mudahan sekolah lagi ini dapat itu turun, gitu kan? Prasangka baik aja. Yang dapat itu orang yang sedang beribadah. Misalkan pada tanggal 27 Ramadan itu turun Lailatul Qadar, kita lagi pada baca Quran, lagi zikir, lagi tadarus, lagi berdiskusi. Diskusi masuk ya, diskusi keagamaan masuk ke dalamnya. Itu dapat tuh. Pas itu ternyata pas itu ada juga yang lagi main bulu tangkis, ada yang lagi mancing, ada yang lagi main gaplek, itu mah nggak dapet walaupun berbarengan jatuhnya. Ya, bisa juga mereka lokasi tidur semua, lagi mancing tidur.
ya, atau lagi main kecapean tiduran. Walaupun mereka nggak dapat. Jadi yang dapat itu hanya orang yang sedang beribadah. Ya. Penyebab asbabun nuzul surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini sebabnya Sam'unal Ghuzi, atau orang barat menyebutnya Samson. Ya, di dalam riwayat tersebut Samson adalah seorang nabi yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tapi sehebat-hebat manusia pasti punya kelemahan. Ya, walaupun dicari kelemahan, istrinya disuruh cari kelemahan dengan diiming-imingin harta yang besar. Istrinya juga nggak dapat menemukan. Ya, diikat pakai rantai gede, tetap aja. Ya, dibacok kagak mau, diapain aja nggak ada. Emang ngapain, kata suaminya, kata Sam'unal Ghuzi. Enggak, emang kelemahanmu di mana sih? Kelemahan saya di sini. Baru tuh dikasih tahu sama raja. Oh, kelemahannya di sini. Sam'unal Ghuzi udah nggak bisa kutik. Diikat di tiang-tiang kerajaan. Setelah diikat tiang-tiang kerajaan, Sam'unal Ghuzi, perlu diketahui Sam'unal Ghuzi adalah satu-satunya nabi yang tidak punya pengikut. Rasulullah sempat ketawa karena diperlihatkan nanti di akhirat itu Nabi Sam'unal Ghuzi jalan sendirian, kagak ada pengikutnya, nggak ada umatnya. Makanya kan Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, mengeluarkan rezeki kita, memperbanyak keturunan supaya nanti di akhirat Nabi Muhammad mempunyai umat yang paling banyak. Kita disuruh punya anak banyak sebetulnya, ya, cuman saya dikasihnya 2 doang. Usaha mah udah, ya, udah usaha mah sering, cuman dikasih cuma 2 mau apa? Setelah Ahmad kasih 2, usaha udah kali bang, saya nggak tahu ya. Saya udah berkali-kali, tapi dikasihnya 2 juga. Ya, mumpung lapangan masih gede, maksud saya masih belum dibangun, jadi kita lepas itu aja main. Dikasihnya 2 juga, nggak tahu dan nanti Allah kasih, Allah alam, ya. Nah, begitu diikat, matanya dicongkel gitu ya, matanya dicongkel, kekuatannya hilang. Dia berdoa, ya Allah, kembalikan kekuatan saya. Seandainya kekuatan saya kau kembalikan, niscaya saya akan beribadah selama 1000 bulan. Itu omongan Nabi Sam'unal Ghuzi atau Samson. Ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan kekuatannya, itu dihancurin tiang-tiang kerajaan, mati semua rajanya, prajuritnya termasuk istrinya yang berkhianat, semuanya mati. Kalau sambungnya keluar, diputus semuanya, rantai-rantai yang mengikat dia. Kemudian dia beribadah selama 1000 bulan. Ibadahnya nggak kayak kita, dia mah ibadahnya bener-bener ibadah terus, kagak berhenti-henti. Kalau kita kagak, ya, malam-malam tertentu doang, sama seperti Sam'unal Ghuzi. Kita malam ngayam, ada yang kerja, ada yang ayam gelandong untuk kagak ada karu-karuan, sono kemari, gitu kan? Yang hebatan kita sebetulnya. Ya. Dengan kata lain, Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang kita daripada umat-umat yang lain. Bahkan nama nabi-nabi lain lebih sayangkan kita. Gitu. Dalam hadis, Abu Bakar itu sepantar dengan nabi-nabi Bani Israel. Itu Abu Bakar. Luar biasa kita. Ya. Dan juga rugilah orang yang menganggap bulan suci Ramadan sama seperti bulan-bulan lain. Rugi. Kenapa dikatakan rugi? Karena bulan-bulan lain sangat-sangat berbeda dengan bulan suci Ramadan. Apa yang berbeda? Limpahan pahala yang Allah berikan berlipat-lipat dibanding bulan-bulan biasa. Makanya kan haji, mumpung bulan ini bulan Ramadan, perbanyak ibadah. Belum tahu usia kita nanti tahun depan apa bisa. Karena kan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah berkata, jangan kau tangisi
kepergian bulan suci Ramadan. Kenapa? Wah, karena tahun besok bulan suci Ramadan pasti akan datang lagi. Tapi tangisilah dirimu, karena belum tentu tahun besok kamu bisa menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ada yang menjamin tahun besok kita masih bisa berpuasa di bulan suci Ramadan? Nggak ada. Ya. Jadi pelajaran buat kita, aji mumpung kita ada di bulan suci Ramadan, mumpung iman kita lagi naik nih, kan kata Imam Ghazali, al-iman yazid wa yanqus katanya. Iman manusia itu kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Ini mumpung lagi naik nih, lagi bertambah nih iman kita. Ya kan? Tuh. Berbanyak ibadah. Ya, di malam-malam. Ini malam keberapa nih? 23. 23 itu termasuk malam ganjil. Ya, boleh di sini kita iktikaf. Ya, minta sama Allah mudah-mudahan dapat 23, 25, 27, 29. Ya, kita memang nggak tahu karena itu rahasia Allah. Nabi Muhammad aja nggak dikasih tahu persisnya kan? Cuma dikasih gambaran doang. Lailatul Qadar itu datangnya di malam-malam 10 terakhir bulan suci Ramadan. 23 dari 21 ya, 21, 23, 25, 27, 29. Walaupun ulama-ulama sudah menggambarkan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal segini. Cuma mereka mah tahu dah, kalau kita mah belum tahu. Dengan kenapa mereka tahu? Karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abbas Kumpul itu wali Allah di Martapura ya, Kalimantan. Itu wali Allah tuh. Dulu di Arab Saudi kan ada wali Allah. Karena setiap 100 tahun setiap wali itu diangkat oleh Allah, maka Allah akan mengangkat wali lagi, wali kutub. Di Indonesia pernah ada wali kutub. Ya, dulu nih di Arab Saudi Habib apa namanya ya lupa. Kata Habib tersebut, seluruh wali yang ada di dunia itu ada di kakiku. Kayak dulu kayak Syekh Abdul Qadir Jilani ya, jangan wali kutub tuh. Seluruh kaki-kaki wali yang ada di dunia itu semuanya ada di kakiku. Ya, sama nih yang kemarin juga begitu. Habib saya lupa namanya. Seluruh wali-wali yang ada di dunia di bumi ini semuanya ada di bawah kakiku. Artinya takut di bawahku, gitu kan? Kemudian ditanya, ya Tuan Habib, bagaimana dengan Abbas Kumpul? Dia sebentar, oh enggak, dia beda. Dia punya kerajaan sendiri di surga nanti. Beruntunglah orang-orang yang pernah menjadi muridnya, kata Habib tersebut. Oh Habib Sekumpul tuh di mata. Makanya kan haul beliau itu luar biasa. Bukan hanya dari Indonesia, tapi dari seluruh negara-negara tetangga juga pada datang. Ya, itu dia cibiran orang-orang Wahabi, cibir tuh Abbas Kumpul. Ya, repot banget orang-orang itu. Mereka nggak percaya kalau orang ngimpi sama Nabi. Abbas Kumpul itu sering banget ngimpi ketemu Nabi, gitu ya. Nah, orang-orang Wahabi nggak percaya. Padahal hadisnya sahih. Mengatakan siapa yang pernah bermimpi ketemuku, mimpi ya, maka dia akan bisa bertemuku dalam keadaan terjaga. Nah, Habib Ali Sahib Simtuduror, pengarang kitab Simtuduror itu yang sering kita baca, kitab Maulid. Kata ibunya, engkau jangan keluar kamar kalau belum ketemu baginda Nabi. Ya. Dia di dalam kamar, ibunya marah-marah, kagak mau ngasih makan. Dia bermunajat kepada Allah, dia berselawat kepada Allah, dia tidur. Ketemu Nabi. Begitu ketemu Nabi dalam tidur, dia buka pintu, dia bilang ini, "Bu, saya udah ketemu Nabi." "Kapan dalam tidur?" Belum ketemu, tidur lagi. Sono, masuk ke dalam lagi, bermunajat lagi. Ya, selawat lagi. Sampai berkali-kali dia mimpi ketemu Nabi, sama ibunya dikata
belum gitu ya. Akhirnya terakhir baru dia lagi terjaga begini, muncul Nabi Muhammad. Wah, langsung dia keluar bilang, "Oh, saya udah lihat, tapi ya lagi ngapain lo? Saya lagi baca kitab, saya lagi ngaji." Nah, itu baru dekat dengan Nabi. Itu pengarang kitab Maulid Simtaturrah, Habib Ali ya, Al-Habsyi. Itu luar biasa. Nah, orang-orang Wahabi nggak ada yang percaya ya begitu. Imam Ghazali ya, Imam Ghazali itu kan dicibir tuh sama orang-orang Wahabi, terutama Bawazir, yang namanya Bawazir itu habis terus di kitab Ihya Ulumuddin nama dia. Apa kitab apa namanya tuh, hadis-hadisnya banyak yang dhaif, apalah itulah gitu. Perlu diketahui, Imam Ghazali adalah ulama yang bisa melihat Nabi dalam keadaan terjaga karena hadisnya sahih. Ya, jadi ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pada waktu Imam Ghazali menulis, beliau gak langsung nulis. Beliau bermunajat kepada Allah, beliau berselawat, salat dulu ya, salat, bermunajat, kemudian tuh Nabi ada di depan. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasul, apakah ini hadis darimu?" "Iya." Baru ditulis kitab Ihya Ulumuddin tuh. Jangan buat main kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun sebagian ulama mengklaim banyak memang hadis-hadis dhaif, artinya lemah. Hadis-hadis yang ditulis di kitab Ihya Ulumuddin tidak semua, ada beberapa memang yang lemah. Ya. Tapi itu kata mereka. Tapi Imam Ghazali enggak menulis bukan dengan itu, tapi dengan nur hadis. Itu hebatnya Imam Ghazali. Makanya kitab-kitab Imam Ghazali itu, terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, itu diajarin di perguruan tinggi barat. Jadi orang-orang barat ternyata menerjemahkan kitab-kitab Ihya Ulumuddin, terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dipakai, diajarin, kita malah ninggalin, kan salah. Ya, aku situ. Dulu saya pernah belajar ilmu Ihya Ulumuddin, kitabnya Srengseng, Jakarta Barat. Ya. Dari sana saya ngaji, pulang lagi ke sini ke Kedau sampai sore. Jam 5 baru sampai sore. Capek banget emang. Dari pagi tuh tul dari Pondok Pinang, Kampung Duku, terus ke Srengseng, kadang-kadang ke Kebon Jeruk, baru ke kampung saya di Jalan Cipuliang, baru pulang sore jam 5 atau setengah 6 baru sampai pulang. Lah kalau kita kan tuh capek banget, saya ngaji dari pagi sampai sore. Kalau kita kan cuma segini doang satu kan. Kalau mulu capek, saya capek. Kolokan itu namanya. Ya. Jadi jangan istilah capek ya. Jadi Haji Mumpung di malam-malam terakhir, kita nggak tahu usia kita masih ada atau tidak tahun depan. Yuk sama-sama kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ardh." Apabila akhir malam bulan Ramadan, datang akhir bulan suci Ramadan ya, malamnya, bakatis samawati wal ardh, menangis langit, wal ardh, dan bumi, wal malaikah, dan para malaikat seluruhnya. Mereka nangis, langit nangis, bumi nangis, malaikat pada nangis. Musibah ali ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, musibah buat kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan musibah oleh Nabi? Qila ya Rasulullah ayul musibah ya. Mereka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, musibah apa?" Ya, dengan perginya bulan suci Ramadan, qala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zahabu Ramadan," perginya bulan Ramadan. Fa inna da'awati fi mustajabatun, karena sesungguhnya doa-doa kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijabah doa-doa kita. Merasa nggak doa kita dijabah? Enggak tuh Pak Ustadz, kayaknya saya biasa-biasa aja. Saya minta ini belum juga dikasih, saya minta ini belum juga dikasih. Ada yang komentar seperti itu.
Yaitu wajar manusiawi. Ya Allah, di bulan suci Ramadan bila saya kemurahan rezeki, anak-anak saya belum pada beli baju lebaran, kasihan mereka pada nangis. Kasihlah rezeki saya min haitsu la yahtasib. Ya, sono kagak dapat, sono kagak dapat, sono abah. Ya. Karena doa itu ada dua kemungkinan kan? Doa itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama diterima, kemungkinan kedua nggak diterima. Ya, kalau nggak diterima, ya kita bisa introspeksi diri dah. Apa makanan kita haram, perbuatan kita selalu menjauh orang, selalu durhaka, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah pasti nggak terima. Yang kedua yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3 kriteria. Kriteria pertama, doa kita diterima sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan doa kita. Ya, kita minta ini dikasih sama Allah, kita minta ini dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, doa kita dialihkan sebagai tolak bala. Yang harusnya kita nih kena musibah karena sering berdoa jadi selamat. Walaupun doa yang kita ucapkan bukan masalah doa tolak bala, tapi dialihkan sebagai tolak bala. Kita jadi selamat gara-gara doa. Walaupun doanya minta rezeki, tapi dikasih Allah sebagai dialihkan buat tolak bala. Yang ketiga ini yang kita nggak ketahui. Ya, ternyata doa yang kita panjatkan setiap hari dan tidak dikabulkan di dunia ternyata disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala yang nanti bisa kita nikmati. Karena mungkin Allah Maha tahu. Nanti mungkin kita di akhirat jadi orang yang muflis. Muflis itu artinya bangkrut, amal ibadah kita diambil orang. Kita punya utang diambil, kita sering zolimi orang diambil, tuh pahala kita habis, pahala kita nggak ada. Ya Allah, gimana nih? Gue bisa masuk surga kagak nih, habis pahala gue diambil orang semuanya. Lalu Allah berfirman, nggak usah khawatir mau lihat syadab. Kaget dia, astagfirullahaladzim, Allah begitu banyak itu pahala. Itu pahala apa? Kata orang tersebut, itu pahala doa. Sengaja aku simpan doamu, tidak aku kabulkan di dunia, karena nanti seperti ini keadaannya, bangkrut, ambil pahala mesti banyak banget mujibur. Ternyata pahala doa lebih banyak daripada ibadah-ibadah dia yang lain. Tuh hebatnya berdoa. Jadi kita jangan males doa, terus aja berdoa, mau diterima mau kagak itu bukan urusan kita, urusan Allah. Ya, entah dikabulkan di dunia atau disimpan, kita husnuzon aja. Wah, kayaknya gak diterima di dunia, biarin dah husnuzon. Mungkin ini disimpan sebagai pahala kita nanti di akhirat. Makanya banyak-banyakin berdoa, terus berdoa, habis sholat doa, habis main doa, habis ngapain aja doa terus. Pahala itu luar biasa. Jangan ngeluh kalau kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau berdoa jangan buru-buru diterima. Salah tuh. Ya. Jadi kalau berdoa jangan minta buru-buru diterima. Biasa aja. Ada orang yang bilang, lu ngapa berhenti sholat, lu ngapa berhenti berdoa? Gua capek doa, gua sholat, gua minta sama Allah, gak ada keraguan, gua begini doang. Emang lu berdoa udah berapa lama? Lu sholat berapa lama? Sebulan. Baru sebulan lu udah ngeluh. Nabi Adam doanya baru diterima setelah 500 tahun. Coba bayangin. Nabi Adam tiap hari berdoa, terus berdoa sampai 500 tahun dia berdoa, minta diampuni dosa-dosanya karena gara-gara makan buah khuldi. Untungnya tuh satu buah khuldi dimakan sama Nabi Adam. Ya, jatuh di tenggorokan, nyangkut jadilah jangkut. Ya,
Siti Hawa katanya makanya dua, ya, jadi dua belah di sini, jadi dua juga, kiri kanan gede, gitu. Itu Nabi Siti Hawa. Sebetulnya Nabi Adam yang namanya manusia, bukan Nabi Adam ya, yang namanya manusia, godaan setan itu bisa kita lawan, ya. Jadi godaan setan bisa dilawan, mudah itu. Nah, Nabi Adam digoda sama setan, suruh makan buah khuldi, kagak mempan godaan setan, ya. Tapi begitu digoda sama istrinya Siti Hawa, kagak, baru kelompok-kelompok disuruh makan buah khuldi baru mau. Itu godaan wanita. Makanya kan kata Nabi, yang paling aku takutkan setelahku tiada adalah godaan wanita terhadap laki-laki, ya. Jadi hati-hati nih. Jadi setan mungkin bisa kita lawan, tapi godaan perempuan susah kita lawan. Ya, nggak usah jauh-jauh, kita aja sama istri kita. Kalau istri kita udah ngambek, minum kita nggak bisa ngapa-ngapain, bingung kita. Ya, kelompok-kelompok. Istri kita. Itu doa yang kita panjatkan. Nah, di bulan suci Ramadan, husnuzon sama Allah, walaupun tidak dikasih dunia, yakinlah bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemungkinan dua, dialihkan sebagai tolak bala atau disimpan sebagai perbendaharaan pahala yang nanti di yaumil kiamah bisa kita nikmati bersama-sama. Wasodaqati makbulah, segala sedekah-sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedekah kita yang sore tadi tuh bagi-bagi takjil itu termasuk sedekah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sedekah itu diberikan kepada orang yang berpuasa. Jadi kata Nabi, apabila kita memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala puasa kita dan pahala puasa orang yang kita beri makan, gitu ya. Jadi pahala orang yang kita beri makan, puasanya kita dapat double tuh, dua. Ya. Makanya jangan pelit-pelit kalau pengen ngasih makan orang yang sedang berpuasa. Kita dikasih jadwal misalkan di masjid nih, kita dapat jadwal hari ini tanggal sekian, kita kasih. Kalau ada rezeki mah jangan nurutin jadwal, gitu ya. Kalau punya rezeki jangan nurutin jadwal. Kalau ada rezeki kasih aja udah. Mau bukan jadwal kita kayak mau bukan kayak kasih. Pahalanya luar biasa. Ya. Tuh sedekah kita. Wal hasanat mudha'afatun, dan segala kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu dilipat gandakan. Pahala wajib yang kita laksanakan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 70.000 kali dan lebih. Itu pahala kewajiban yang kita laksanakan. Misalkan salat zuhur, salat maghrib itu wajib tuh. Maka kita mendapatkan pahala berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pekerjaan sunnah, ibadah sunnah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu diberi pahala wajib. Misalkan kita laksanakan qobliyah Jumat, qobliyah gitu ya. Qobliyah dan badiah itu kan sunnah. Itu jangan sampai enggak. Karena walaupun sunnah pahalanya dapat pahala wajib. Ya. Kemudian wal azab madfu'un, dan segala siksa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijauhkan dari segala macam bala atau dari macam-macam azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keistimewaan bulan suci Ramadan. Kata Nabi, kalaulah alam semesta dan isinya pada menangis, seharusnya kita lah yang lebih menangis lagi. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan Allah ciptakan buat kita umat Islam. Seharusnya yang lebih menangis adalah kita, bukan alam semesta ini.
diberi Allah Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan seperti itu Nabi. Ya. Jadi kalau alam pada menangis, masa kita iya ketawa-ketawa? Iya dong ketawa Pak Ustaz. Kenapa? Kan lebaran. Banyak makanan, baju baru, duit banyak kata anak. Ya. Kata anak duit banyak, apa? Baju baru. Kita yang punya anak-anak mau dicoba banyak duit kita habis. Gitu. Nah, kalau anak-anak di rumah saya tuh bererok yang datang, ayo baris. Alhamdulillah ada rezeki. Kasih emang setahun sekali, masa iya ada anak. Pokoknya kalau di bulan suci Ramadan, kalau pengen pahala di Lebaran tuh, kalau pengen pahala berlipat, Allah murahkan rezeki, Allah tambahkan rezeki kita. Kalau ada anak yang datang ke rumah, kasih walaupun ya 5.000, 10.000 dah. Ya. Di rumah saya kan yang ngaji banyak banget tuh, ada 50-an. Itu belum yang lain. Ayo baris. Mumpung setahun sekali apa ya? Kalau ada rezeki, ya jangan pelit. Ya. Ya siapin kan yang gede-gede mah. Yang gede-gede mah orang dapat. Kecil-kecil. Ya. Datang saya bilang gitu. Datang besok lebaran ya. Dan Pak Ustadz udah siapin. Itulah ya keistimewaan bulan suci Ramadan. Yuk sama-sama ya di akhir-akhir bulan suci Ramadan kita tingkatkan amal ibadah kita sambut yang namanya Lailatul Qadar ya itikaf di masjid ya. Kalau boleh nggak ke masjid? Boleh ya sudah bebas masjid ya dulu yang situ aja udah gitu Pak. Gitu. Masa. Iya, boleh silakan cakep. Ya. Kita makmurkan masjid, insya Allah akan memberikan pahala yang begitu besar. Ya, jadi seandainya Allah perlihatkan di pahala, seandainya Allah perlihatkan pahala kita, maka di bumi nggak laku. Ya. Nggak laku di bumi. Semua orang pasti pengennya ibadah, kagak ada yang mau kerja, kagak ada yang mau bantuin orang. Ya buat apa Allah jadikan ini bumi? Ya, nggak digarap. Kitanya ibadah. Jadi ceritanya pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman, Pak. Jamaah. Di zaman Nabi Sulaiman minta izin sama Allah untuk mengikat seluruh setan-setan. Pengen diikat tuh setan-setan. Kan Nabi Sulaiman mempunyai mujizat dia. Jadi seluruh makhluk tunduk sama Nabi Sulaiman. Bangsa jin, manusia, binatang semuanya tunduk. Gitu ya. Nah, Nabi Sulaiman minta sama Allah untuk mengikat setan-setan supaya gak goda manusia. Kata Allah, jangan. Kalau setan-setan diikat yang susah lu juga kasarnya gitu. Repot nanti manusia kalau setan diikat mah. Kagak, saya pengen tahu, pokoknya minta izin. Akhirnya diizinin sama Allah. Maka diikat tuh setan-setan. Ya. Nabi Sulaiman walaupun dia orang kaya, punya kerajaan, tapi tetap nyari duit mah kerja sendiri. Nabi Sulaiman itu bikin tas sama bikin sepatu. Hasilnya dijual di pasar itu, dari situ dimakan. Ya. Jadi tetap usaha. Jangan mentang-mentang kita udah kaya nggak mau kerja, itu salah. Kontrakan kita bererot, kita punya bapak kita. Ngapain sih kerja mau banyak buat kontrakan? Salah. Nabi Sulaiman kayaknya kayak apa? Masih tetap bikin tas, bikin sepatu, dijual di pasar, itu yang dimakan. Begitu dia ikat semua setan, dia bikin sepatu, sendal, dia ke pasar, dia mau jual. Ternyata di pasar nggak ada satu orang pun, di sawah nggak ada satu orang pun. Semua orang sibuk ibadah. Nggak ada yang di sawah, nggak ada yang di pasar, nggak ada yang di sono-sono, sepi pokoknya. Semuanya di masjid. Waduh, repot juga kalau begini makan. Gua kagak bisa makan kasarnya. Ya. Jadi bener apa kata Allah, kata jangan repotan lu kasarnya gitu. Akhirnya Nabi Sulaiman nyerah, kalau begitu ya dah.
udah dilepasin tuh sama Nabi Sulaiman. Baru tuh ada yang ke pasar, ada yang ke ladang, ada yang ke laut mereka. Wah, iya benar. Tuh. Ya, jadi setan Allah ciptakan ada untungnya juga buat kita. Ya, walaupun kita disuruh untuk jangan mengikuti langkah setan. Tapi kan yang namanya kerja juga ibadah kan. Itu hebatnya. Kerja ibadah, nyari duit ibadah. Pahalanya besar. Kita nyari duit buat anak istri kita, pahalanya besar banget. Kita pulang kerja, kita beli makanan, kita tenteng, kita bawa sendiri, kita kasih ke anak istri kita, itu dosa-dosa kita rontok panjang jalan. Enak gitu. Ya. Cepet-cepet dah ya. Tahu. Iya, takut kubur kiamat kita kagak susah. Mau nggak saya kasih? Nanti diamalin untuk yang belum punya tapi ya, yang udah jangan. Yang belum aja. Ada berapa orang yang belum? 1, 2, 4. Tapi diamalin bener ya, nanti insyaallah. Ya tapi tahun besok saya nanti yang sekarang saya belum bawa banyak. Contoh udah keluar besok. Udah assalamualaikum aja. Ada yang datang assalamualaikum siapa ya? Itu Pak Ustadz ya. Diam aja kasih tahu yang lain. Udah mau roti tawar ya kata tepat. Ya, jadi aman insyaallah. Karena kita cuma bisa usahakan, usaha dan doa. Semikutin Allah saja. Ya, mudah-mudahan nanti jangan sih gak bawa situ ya, kalau bos sekalian tuh saya ijazah ya. Insyaallah nanti di awal atau kalau saya ingetin terus yang belum punya ya. Tapi ini buat yang belum punya ya, yang udah jangan dulu. Terus saya domelin nama yang orang rumah. Berabe urusan. Baju hijau Terus saya buat caranya. Ya mas kalian itu sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya serahkan pada Ustaz Rahman.